Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seorang winners yang telah merequest saya di kolom komentar untuk membahas tentang ilmu laduni agar bisa pintar berdakwah. Sebelumnya kita bahas dulu tentang apa itu ilmu laduni. Ilmu laduni umumnya dipahami sebagai ilmu mistik yang tidak mungkin diperoleh kecuali oleh sebagian kecil orang. Ilmu ini kerap kali dihubungkan dengan hal yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada proses yang mendahuluinya. Perolehan ilmu laduni bisa dilakukan melalui pencerahan hati. Metode yang ditempuh adalah mujahadah, riyadhah, dan mukasyafah. Perpaduan antara kekuatan rasional dan spiritual. Ilmu laduni adalah ilmu yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan agar memperoleh kebahagiaan hakiki. Hal ini membuka peluang bagi diperolehnya pancaran sinar ketuhanan. Kajian mengenai ilmu laduni tidak bisa dilepaskan dari kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 60-82. Kisah mengenai perjalanan Nabi Musa untuk berguru pada Nabi Khidir disebut sebagai orang yang mendapatkan ilmu laduni. Kedua orang ini adalah pelaku sejarah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah menyebutkan bahwa sebagian di antara ulama di masa lalu tidak mengakui keberadaan ilmu laduni. Di masa kita sekarang pun, di abad ke-22 ini, ada ulama yang menyatakan ilmu laduni sebagai ilmu dari setan. Padahal ilmu laduni adalah ilmu ketuhanan yang sampai kepada seseorang melalui jalan ilham. Ilmu ini disebut juga ilmu huduri. Diperoleh setelah seseorang melakukan proses pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs, riyadhah, dan mujahadah yang pada akhirnya menyebabkan seseorang memiliki musyahadah atau mukasyafah. Tazkiyatun nafs adalah upaya untuk memperbaiki diri, muraqabah, meneliti setiap apa yang terbersit dalam hati, mengosongkan diri dari perilaku buruk, dan berupaya menghiasi diri sendiri dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik sehingga mendapatkan ridho ilahi. Riyadhah merupakan latihan yang dilakukan oleh seseorang untuk menundukkan nafsunya dengan melatih fisiknya, menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, dan membatasinya secara ketat dengan menjaga kehalalannya, baik halal jenisnya maupun halal cara memperolehnya. Selain itu juga membiasakan diri dengan berpuasa dan berjaga di waktu malam untuk sholat dan berdoa. Bahkan ada sebagian orang yang riyadhah dengan cara menghindari makanan yang berasal dari binatang yang bernyawa. Mujahadah adalah upaya untuk mengurangi hawa nafsu dengan melakukan amalan wirid tertentu. Menerangi hawa nafsu dengan melakukan amalan wirid tertentu, menerangi dan menguranginya. Jadi sekali lagi, ilmu laduni bisa diperoleh setelah kita melakukan 3 hal ini. Tazkiyatun nafsi,
riyadhah, dan mujahadah. Apabila telah mampu mengendalikan nafsu, membersihkan hati dari berbagai kotoran hati, menghias diri dengan akhlak terpuji, maka akan sampailah ia pada musyahadah atau mukasyafah, bahkan al-liqa'i, bertemu dengan Allah. Musyahadah adalah selalu menyaksikan Allah dalam setiap hal dan kejadian. Mukasyafah adalah kemampuan melihat segala hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain pada umumnya, karena telah dihilangkan hijab atau penutup baginya. Ini semua tidak bisa dipahami sebagaimana orang melihat dan menyaksikan pada umumnya, karena dalam hal ini yang menyaksikan bukan mata lahiriah, tapi pandangan hati. Karena itulah Al-Quran menyebut orang yang tersesat dan keluar dari keimanan, orang yang tersesat dan berbuat zalim disebut dengan ungkapan fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Quran surah Al-Hajj ayat 46. Menurut Muhammad Lutfi Al-Ghazali dalam kitab penjelasan tentang Risalah Al-Dunia, ada 4 sebab yang menyebabkan kita memperoleh ilmu laduni. Pertama, mendapat ilmu laduni sebagai rahmat sebelum ilmu. Beribadah semata-mata karena Allah saja, bukan untuk meminta apapun, tidak juga untuk meminta ilmu laduni. Yang kedua, mendapat ilmu laduni sebagai buah takwa. Orang yang bertakwa berhati-hati dalam semua perbuatannya, agar supaya yang dilakukan dan yang akan diperbuat tidak salah di hadapan Allah yang Maha Melihat. 3. Ada ilmu laduni yang merupakan hasil kedekatan dengan Allah. Kadang-kadang ini tidak disadari. Kita baru menyadari setelah hati menjadi terang, lebih memahami sesuatu hal secara bijaksana. Lisannya menjadi lebih mudah untuk berzikir, tidak ingat lagi pada yang lain-lain, lebih khusyuk. Hatinya terjaga dari pengakuan ego nafsunya sendiri. Yang keempat, ada pula orang yang mendapat ilmu laduni karena warisan ilmu laduni dari seseorang yang telah memperoleh sebelumnya. Misalnya, karena senantiasa mengirimkan, menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap hari buat waliullah tertentu, dan memang diniatkan karena kepingin mendapat ilmu laduni. Kesimpulan, ilmu laduni adalah buah dari kehati-hatian seseorang dalam menentukan sikap dan perbuatan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, serta berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari video ini kita dapat satu amalan ilmu, ya. Ada winners sahabat subscriber channel ini yang ingin dapat ilmu laduni supaya bisa pintar berceramah, menjadi mubalik, pendakwah yang hebat. Coba amalkan setiap hari atau setiap selesai usai sholat fardu. Kirimkanlah, hadiahkanlah bacaan surah Al-Fatihah kepada waliullah atau kepada siapapun yang kita inginkan, untuk kita mendapatkan berkahnya. 20 kali bacaan surah Al-Fatihahnya, jangan kurang. Tidak apa-apa misalnya menghadiahkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap hari untuk Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau ingin menjadi orang yang pintar berceramah seperti Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan ini semua masuk akal.
sesuai dengan ajaran psikologi bahwa barang siapa yang mengagumi sesuatu, maka ia akan berusaha untuk meniru atau mencontoh sesuatu itu. Pokoknya menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap hari buat orang-orang tertentu atau waliullah tertentu, dan memang diniatkan karena kepingin mendapat ilmu laduni. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.